Salam Adil Lestari, sahabat sekalian, selamat sore atau selamat senja, karena saya yakin teman-teman yang nonton ini ada anak indie, makanya kita kasih salam selamat senja. Sahabat sekalian, kembali di dalam diskusi sore ini kita akan membahas klinik omnibus. Ini adalah hari keempat di rentetan acara 40 tahun Walhi, 40 jam bersama Walhi, di mana hari ini dalam klinik omnibus ini kita akan membahas Cilaka dan nasib nelayan tradisional. Nah, bersama kita sudah ada Sekjen Koalisi Rakyat untuk Peradilan Perikanan, ada Mbak Susan. Mbak Susan adalah Sekjen atau kita biasa singkat Kiara, Sekjen Kiara. Sebelum kita masuk ke pembahasan dulu, kita sapa dulu. Halo Mbak Susan. Halo kawan-kawan. Halo Pak Bagus. Halo semua, kita sapa juga yang menyaksikan secara bersama-sama, juga teman-teman nelayan yang bersama-sama menyaksikan kita di sini. Apa kabar Mbak? Kemarin teman-teman Kiara dan juga nelayan kita bersama ya kemarin bersama gerakan masyarakat sipil ikut aksi turun ke jalan melakukan penolakan terhadap UU Cilaka ini. Apa kabar Mbak? Bisa kedengaran Mbak? Apa kabar teman-teman? Ya, sepertinya ada kendala teknis ya di Mbak Susan, akan kita coba sambungkan lagi. Kita tahu bahwa nasib nelayan belakangan ini hampir luput ya dari banyak pemberitaan, dari banyak diskursus. Itulah kenapa kita hari ini dalam klinik omnibus kita membicarakan tentang UU Cilaka dan nasib nelayan tradisional. Kita tahu bahwa yang kita ajak diskusi hari ini adalah Mbak Susan, Sekjen Kiara. Kiara adalah organisasi ya yang selama ini melakukan advokasi terhadap masyarakat bahari, melakukan advokasi dan perlindungan terhadap nelayan, baik itu melakukan penguatan kepada masyarakat, juga melakukan kebijakan-kebijakan. Nah, dalam catatan kita juga bahwa persoalan kebaharian kita dan apa yang dialami masyarakat bahari ini terus mengalami tekanan-tekanan kebijakan yang sampai saat ini sangat tidak ada keberpihakannya kepada masyarakat bahari kita. Terlebih lagi di saat ini ada kebijakan yang membicarakan masyarakat bahari, tapi di kebijakan itu tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Dan ini bukan kali pertama masyarakat bahari kita, karena dalam catatan Walhi juga nelayan dilibatkan dalam dalam banyak kebijakan. Nah, kita sambil tunggu Mbak Susan, apa sudah bisa belum? Oke. Halo Mbak. Halo. Tadi saya terputus ya. Tadi saya tanya kemarin teman-teman ikut bagian dari gerakan masyarakat sipil, petani, buruh dan nelayan melakukan bersama-sama ya, melakukan penolakan omnibus. Gimana Mbak kabarnya setelah aksi teman-teman kemarin? Iya, yang pasti kalau nelayan turun ini bukan hanya baru sekali ya. Dari reformasi di korupsi juga mereka sudah terlibat secara aktif gitu ya, memantau kebijakan-kebijakan yang lahir, yang kemudian juga menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk mereka yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Jadi kawan-kawan kemarin turun dan ya alhamdulillah lah merasakan bagaimana represifnya kemarin gitu ya. Langsung dihadang oleh gas air mata dan lain-lain gitu. Tapi intinya sebenarnya kenapa kawan-kawan nelayan itu pun turun, ada satu pesan yang ingin disampaikan bahwa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya penolakan yang berasal dari kawan-kawan buruh gitu ya, mahasiswa gitu, tapi nelayan, perempuan nelayan, masyarakat bahari juga menolak gitu. Kenapa? Karena mereka yang hari ini sebenarnya sudah merasakan langsung tuh praktek-praktik yang terkandung di dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu.
di mana mereka berhadapan dengan investasi, proyek kawasan strategis dan lain-lain sih. Itulah kenapa mereka turun gitu, terpanggil solidaritas untuk sama-sama mendorong pembatalan omnibus. Baik, Mbak. Sebelum kita diskusi lebih banyak ke omnibus, kita mau minta bacaan Mbak Susan atau Kiara, khususnya Mbak Susan. Gimana sih Mbak sebenarnya kondisi masyarakat bahari kita hari ini dalam selama ini kerja-kerja rekan-rekan Kiara bersama nelayan melakukan advokasi kebijakan, apa yang terjadi atau apa kondisi yang masyarakat bahari kita hari ini? Ya, kalau tadi Kakak Bagus membuka dengan salam anak Indi gitu ya, tentu dengan salam senja gitu ya. Di nelayan sebenarnya dari periode pertama terpilihnya Presiden Jokowi dan waktu itu JK juga merasakan tingginya seperti anak Indi gitu ya, ketika Presiden berpidato di atas kapal penisi, kemudian juga menyampaikan akan mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini mimpi besar sebenarnya yang notabene pada akhirnya ini tidak jadi apa-apa gitu, karena arah kebijakan yang lahir lewat jargon poros maritim dunia berakhir pada meningkatnya konflik-konflik yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Di mana kalau kita lihat Nawacita juga kan, di situ sebenarnya nelayan itu dijadikan jantungnya ya. Bagaimana kemudian negara harusnya memastikan kedaulatan kesejahteraan nelayan itu terlahir dari konsepsi poros maritim dunia ala Jokowi JK. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, konflik-konflik yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil ini semakin meningkat, dan kita melihat tidak ada respon yang cukup berarti dari pemerintah melihat kasus-kasus kekerasan, konflik itu yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Contoh, ada kawan-kawan kita di Pulau Pari, ada kawan-kawan kita di Pulau Sangiang, kemudian ada yang di Riau. Jadi jauh sekali lah gitu. Nah, di periode sebelumnya sebenarnya kalau kita menganalisa lagi ya, tidak ada satu narasi yang kemudian dia bisa secara utuh mengatakan bahwa yang dibutuhkan nelayan itu kan sebenarnya ruang gitu ya, ruang dan kepastian mereka bisa melaut. Nah, ini negara ini nggak bisa kasih itu tuh lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, arah kebijakannya nggak ke situ. Di periode sebelumnya orientasinya malah kedaulatan hanya sebatas diartikulasi pada urusannya IU Fishing. Gitu. Tidak heran kenapa pada saat itu lahirlah Satgas 115, kemudian ada penenggelaman kapal. Gitu. Tapi untuk konflik ruang seringkali kementerian pemerintah gitu ya, itu tidak merespon secara tegas gitu. Dan ini sebenarnya masih menjadi PR berlanjut di periode kedua, tapi di periode kedua ini di 2020 kita tentu dikejutkan dengan lahirnya omnibus gitu. Padahal sebenarnya kan yang dibutuhkan oleh nelayan ini kan bagaimana hak konstitusi mereka ini dipenuhi gitu ya, hak untuk mengakses, untuk mengkontrol, gitu, hak untuk mengelola. Ini yang kemudian belum terjawab. Sedihnya lagi memang masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil bukan hanya dirampas ruang hidupnya, tapi juga semakin terancam dengan adanya upaya-upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh taruhlah kita sebut sebagai oknum gitu ya. Mulai dari kasus yang di Pulau Pari itu ada kawan-kawan kita yang diancam akan dikriminalisasi, kemudian juga ada kawan-kawan di Muara Angke yang menolak reklamasi, yang paling terbaru adalah kawan-kawan yang ada di Pulau Kodingareng gitu. Jadi wajah pembangunan gitu ya, wajah bagaimana negara ini, kapal besar Indonesia ini mau dibawa masih jauh sekali dari misi besar kita memastikan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat bahari. Aku rasa sih itu beberapa catatan. Yang lain daripada itu, memang kalau ngomongin
kesejahteraan, saya rasa ini juga makin jauh gitu ya, dari kata sejahtera gitu. Ditambah lagi dengan adanya COVID-19, kawan-kawan di pesisir dan pulau-pulau kecil ini bahasanya setengah mati untuk bertahan hidup gitu, karena rantai perikanan juga terputus, kemudian juga kita melihat respon negara juga lemah gitu ya, dan sekali lagi masyarakat bahar ini masih dianggap bukan bagian penting produsen pangan gitu, jadi acap kali sering tertinggal gitu. Nah, ini memperburuk situasi dan keadaan di pesisir dan pulau-pulau kecil sih gitu. Oke, baik, sangat ironis ya, pemerintah yang dengan jargonnya poros maritim, tetapi ternyata Mbak Susan menjelaskan kesejahteraan nelayan semakin jauh, kemudian konflik ruang semakin semakin tinggi dan semakin banyak. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya dialami oleh atau sebenarnya masalah terberat atau lawan terberat kenapa nelayan ini semakin jauh kesejahteraannya, kenapa konflik ruang semakin tinggi ini, apa penjawab kira-kira Mbak? Pertama memang kita ini mengalami krisis identitas bangsa sih, itu yang paling mendasar gitu ya. Jadi ketika ngomongin poros maritim dunia, kita seperti kehilangan bobot gitu, karena kita nggak kenal sebenarnya identitasnya sebenarnya apa gitu. Kalau ngomongin poros maritim, poros bahari, otomatis yang harus dipastikan lebih dulu itu adalah bagaimana nelayan ini berdaulat atas ruang hidupnya. Itu saja dulu sebenarnya. Ini yang kemudian aku lihat, Kiara lihat di banyak para pemangku kebijakan yang kehilangan identitas mereka gitu. Jadi seolah-olah laut ini bukannya sebagai masa depan dalam arti sesungguhnya gitu, tapi yang kita lihat dari para pemangku kebijakan, masa depan yang dimaksud oleh mereka adalah bagaimana mereka melihat bahwa yang di darat ini seolah-olah sudah habis dieksploitasi, maka masa depan yang mau dieksploitasi ke depan adalah laut gitu. Ini yang menjadi ironi gitu. Ini para pemangku kebijakan kemudian merumuskan beberapa kebijakan yang tidak dibutuhkan gitu ya, dan bahkan meningkatkan konflik ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil. Memang permasalahan substansi yang kedua selain dia krisis identitas, ya para pemangku kebijakan yang merumuskan kebijakan yang dia tidak pro terhadap nelayan dan masyarakat bahari gitu, dan itu muter di antara kepentingan politik para pemangku kebijakannya. Nah, ini yang saling kelindan ini gitu. Jadi yang kedua itu selain kebijakan yang salah, kemudian juga ada sistem politik kita yang bobrok gitu. Jadi semuanya seperti jadi satu luka yang satu, dan itu berat banget mau bermimpi mendorong kesejahteraan dan kedaulatan bangsa. Yang ketiga memang yang paling menakutkan adalah bagaimana kemudian undang-undang yang lahir gitu ya. Contohnya Undang-Undang 7 lah tahun 2016 tentang pemberdayaan, kemudian perlindungan nelayan petambak udang, petambak ikan, dan petambak garam ini benar-benar dijalankan oleh negara. Undang-Undang 7 saja ini nggak pernah dijalankan gitu. Jadi ada kebijakan yang memang sudah lahir seolah ya cukup baik, tidak dijalankan, tapi negara malah lebih memilih melahirkan kebijakan lain yang salah gitu, yang kemudian kita tahu orientasinya bukan untuk kesejahteraan. Jadi balik lagi kepada krisis identitas bangsa yang memang dia sering sekali ditunggangi oleh kepentingan segelintir orang. Itu yang paling berat sih. Yang lainnya memang hari ini jargon investasi ini yang menjadi ancaman terbesar bagi nelayan tradisional, perempuan, dan masyarakat adat yang ada di pesisir. Investasi yang merangsek ruang-ruang penghidupan nelayan-nelayan sih. Oke, di tengah situasi kehilangan identitas bangsa kita, kemudian juga krisis kedaulatan masyarakat bahari juga menjadi kian terancam. Kita akan masuk ke Omnibus. Kita tahu tadi Mbak Susan juga sudah menjelaskan bagaimana kita mendapati dalam keadaan krisis politik ya, sistem
kebudayaan politiknya elit itu sangat bobrok, kemudian juga di tengah situasi-situasi masyarakat Bahari yang sedemikian rupa, sebenarnya dalam pandangan Kiara dan masyarakat Bahari memandang pemerintah mengeluarkan kebijakan Omnibus Law ini gimana sebenarnya nih, Mbak? Iya, tentu kita harus mengucapkan duka mendalam ya buat Indonesia, karena Undang-Undang Cipta Kerja lahir di tengah masyarakat Indonesia sendiri sedang berjibaku melawan COVID gitu ya. Seolah-olah negara ini meremehkan COVID-19, meremehkan nyawa orang yang sudah meninggal gitu ya. Kemudian yang hari ini juga sakit karena COVID gitu, seolah-olah mudah sekali gitu nyawa-nyawa ini dilepaskan begitu saja. Malah negara ini lebih mendorong lahirnya satu undang-undang yang kita tahu sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan ini. Omnibus ini kan digadang-gadang sebagai salah satu upaya negara untuk memutus rantai dari tumpang tindih kebijakan yang ada di Indonesia. Tapi permasalahannya kenapa sekarang gitu? Seolah-olah kayak tidak ada permasalahan substansi yang lebih penting gitu loh. Oke lah kita genjot ekonomi gitu. Tapi ini COVID-19, banyak sekali orang yang meninggal, kemudian juga kita tahu bagaimana respon negara menghadapi COVID, ini sangat-sangat buruk gitu ya. Kemudian juga yang paling penting, dalam perumusan kebijakan ini gitu ya, dalam perumusan Omnibus atau Undang-Undang Cilaka ini, saya yakin baik itu petani, buruh, nelayan gitu, masyarakat umum, kemudian masih banyak lagi subjek lainnya itu tidak dilibatkan dalam perumusannya. Jadi saya bisa pastikan Omnibus yang lahir ini bukan berdiri atau diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kedaulatan masyarakat Bahari gitu, tapi Omnibus lahir karena memang orientasi kebijakan kita mau meliberalisasi sumber daya alam melalui jalur investasi gitu, yang kemudian ya kita tahu ini arahnya kemana ya. Ini bombardir luar biasa gitu ya. Di hutan saya yakin kawan-kawan Walhi sudah analisa ini gitu ya, gimana mempermudah izin-izin perubahan kawasan inti itu juga terjadi di pesisir gitu nanti. Ini yang kemudian menjadi duka mendalam lah buat kawan-kawan. Sayangnya memang ketua banyak kawan-kawan di pesisir dan pulau-pulau kecil ini tidak tahu gitu tentang Omnibus gitu. Mereka tahu ketika kita mulai mempertanyakan sebenarnya mana draft awal gitu. Jadi kan tentu kawan-kawan melewati inilah bagaimana tertutupnya mekanisme perumusannya sampai draftnya saja kita pun susah sekali mencari draft awal. Kemudian keluar sampai hari ini udah ada 4 draft nih. Jadi mana draft yang benar kan juga masih pertanyaan gitu. Yang halamannya beda-beda ini. Yang halamannya beda-beda, kemudian juga katanya fontnya ada perubahan font gitu ya, perubahan ukuran kertas gitu. Menurut kami itu seperti tidak ada substansi yang lebih penting diurus oleh para pemangku kebijakan gitu. Nah, kawan-kawan di pesisir tidak mempunyai kesadaran gitu ya, bukan berarti mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis, tapi ini pandemi. Yang terpenting buat mereka bagaimana menjamin supaya mereka tidak kelaparan gitu. Ini yang negara ini abai lah gitu, nggak mikir sampai ke sana gitu. Nah, di sisi lain juga bagaimana kemudian undang-undang ini kan bukannya hanya 100 lembar, tapi ini ratusan lembar gitu loh. Dan ini menyangkut semua sektor, artinya juga tidak bisa secara sembarangan orang melakukan analisa. Tapi menariknya memang selain keluar 4 draft yang berbeda, 5 bahkan, ini kan sebenarnya kita lihat bagaimana pemangku kebijakan membuat kita semua gitu ya kelelahan menganalisa ini mana undang-undang yang benar gitu, dan kemudian kita digiring kepada narasi janganlah sebar hoax gitu. Kan ini jadi lucu gitu. Siapa yang menyebarkan hoax sebenarnya?
apakah negara, apakah kita yang melakukan analisa gitu, yang menyebarkan hoax paling pertama sebenarnya siapa? Kalau membahas pada substansi pasal per pasal, terus terang Kiara masih butuh banget banyak bacaan yang lebih kaya gitu. Cuman yang kami analisa dari awal memang tidak ada perubahan yang signifikan tuh dari draft pertama yang kita terima sampai kemudian yang hari ini konon diserahkan kepada presiden. Gitu. Tidak ada perubahan yang signifikan. Termasuk juga misalkan upaya perlindungan kesejahteraan itu nggak ada tuh di dalam omnibus ini. Kemudian ada upaya untuk mendorong kepastian ruang, itu juga tidak ada. Kalau kemudian titik beratnya pada urusan pembukaan lapangan kerja gitu ya itu kan yang selalu didorong. Memang ada pasal di situ yang kemudian seolah-olah manis gitu, tapi sebenarnya negara ini nanti kemudian memperbolehkan kapal-kapal asing untuk masuk ke laut Indonesia. Jadi kapal-kapal asing atau ex-asing ini boleh masuk ke ZEE itu berdasarkan izin dari Kementerian Pusat. Nah ini yang menjadi kemudian dampak besarnya, Mbak Susan? Dampak besarnya tentu kalau kita ngomongin kedaulatan ini berat ya gitu. Bagaimana enforcement atau negara ini memastikan monitoring terhadap kapal-kapal asing ini untuk tidak overexploited itu berat. Gitu. Kita nggak punya Satgas 115 lagi. Siapa yang mau didorong? Pol Airut yang terakhir itu gencarnya di Kodingareng gitu, nanggepin kawan-kawan yang sedang aksi gitu, ketimbang menjaga daerah perbatasan misalkan. Kemudian siapa yang mau ngawasin? Siapa yang melakukan enforcement? Sedangkan di Omnibus para pelaku pelanggar baik itu yang ya pelanggar izin dan lain-lain lah ya, itu hanya sanksinya administratif saja. Yang kita tahu administratif itu jauh sekali dari kata jerak gitu. Kita belajar dari bagaimana pengeboman kapal, penenggelaman kapal yang dilakukan di periode Susi itu juga nggak memberikan efek jera yang signifikan, apalagi cuma sebatas administratif yang kemudian izinnya dicabut, kemudian dia bisa bikin izin lagi. Siapa yang bisa memastikan bahwa mekanisme kontrol terhadap laut kita itu benar-benar bisa dijalankan? Nggak ada toolsnya soalnya, kita nggak punya itu. Di sisi lain yang tadi kalau ngomongin soal lapangan pekerjaan, memang nanti kalau kapal-kapal ex-asing ini negara ini mau bilang seolah-olah nanti ada penyerapan tenaga kerja di pesisir dan pulau-pulau kecil. Iya betul, tapi di kapal ex-asing itu nanti ABK-nya 70% adalah orang Indonesia. 30% itu boleh orang dari luar. Gitu. Permasalahannya adalah belajar dari kasus-kasus pelanggaran HAM, mana kasus pelanggaran HAM yang benar-benar tuntas diselesaikan oleh negara ini. Kasus Benjina lah taruh. Itu kan memang perusahaannya ditutup gitu ya. Tapi bagaimana kemudian follow up atau tindak lanjut dari perusahaan yang melakukan pelanggaran itu sendiri gitu. Apakah memang negara berani untuk melakukan ban gitu ya, pelarangan si perusahaan ini untuk tidak lagi seumur hidup termasuk para kroninya untuk buka usaha lagi di Indonesia, siapa yang bisa jamin gitu. Kalau batasannya administratif. 70% ABK yang ditaruh di atas kapal ex-asing, siapa yang mau ngawasin agar mereka itu tidak menjadi korban kekerasan di atas kapal perikanan. Perlu diingat, Indonesia ini dan kasus pelanggaran HAM di atas kapal ini adalah kejahatan paling tua di sektor perikanan yang nggak pernah tuntas permasalahannya. Sekalipun kita udah ngomongin dengan ASEAN gitu ya, dengan diskusi dengan banyak sekali negara-negara di Eropa terkait dengan bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di kapal perikanan, ini nggak pernah ada enforcement lah gitu. Karena kalau kebijakannya juga masih tumpang tindih sih gitu. Enforcement yang memang konkret, integrated, nggak ada ego sektoral gitu ya. Jadi 70% ABK yang ditaruh di atas kapal perikanan ini seperti mau ditaruh dalam dalam satu skema yang nanti takutnya berujung pada perbudakan manusia di atas kapal-kapal perikanan. Nah ini baru kapal yang nangkep ikannya loh Ketua. Belum lagi nanti ada kapal pengangkutan ikan
yang kalau kita baca di Omnibus itu berarti kalau dia pengangkutan, artinya negara ini membolehkan adanya alih muatan di tengah laut atau transshipment. Yang di periodenya Susi itu kan dilarang sebenarnya. Ya, Nah, di ini Omnibus ini akan dimunculkan kembali. Akan dibolehkan, artinya ini akan melegalkan praktek air fishing. Jadi jangan ngomongin soal sustainable development goals gitu ya. Kalau kemudian negara ini masih ngomongin soal transshipment di tengah laut, jadi jauh banget. Itu hanya baru beberapa hal. Belum lagi nanti ngomongin soal Komnas Kajiskan yang kemudian dia dihapuskan gitu. Kalau Komnas Kajiskannya dihapuskan, berarti siapa nih yang mau kaji sumber daya perikanan gitu kan? Ini kan sebenarnya Komnas Kajiskan ini dibutuhkan kalau kemudian negara ini mau membuat sebuah kebijakan perikanan gitu. Jadi dia butuh masukan dari Komnas Kajiskan, rekomendasi ya berupa kajian sumber daya perikanan yang ada di Indonesia. Nah kalau ini dihapuskan, wah berat sekali kita udah semakin bukan karpet merah lagi kalau tadi kata Kakak Alin di konversi kami gitu. Ini udah karpet emas buat investor. Ya. Ya, Mbak Susan, tadi Mbak Cerita bilang soal Omnibus ini ada bicara soal gejolak ekonomi, kemudian juga ini bertujuan untuk meliberalisasi sumber daya alam, kemudian juga salah satu dampaknya dibicarakan ada over eksploitatif ya, dan ini terjadi di tengah situasi kelautan kita yang mengalami krisis lingkungan hidup cukup tinggi. Nah, tadi saya baca berita, saya ini saya print gambarnya Menteri KKP ya, Edi Prabowo, Omnibus Law ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh nelayan. Nah, kira-kira kalau bisa dijelaskan mungkin Mbak, karena kita juga tadi kita baca ya di berita ini ternyata bicaranya banyak bicara soal investasi dan lain-lain sebagai macam sebenarnya. Sebenarnya yang dimaksud oleh Menteri KKP ini nelayan yang apa dan kayak gimana nih Mbak? Iya, bahwa itulah kenapa ini kebijakan yang ditunggu-tunggu oleh nelayan. Iya, mungkin kawan-kawan nelayan mau mengundang Pak Edi mungkin naik perahu di Pulau Pari gitu ya, atau cobalah sekali-kali di Laut Sulawesi gitu yang ombaknya agak tinggi nanti dengan nelayan-nelayan, kan seru tuh. Memang pertanyaannya nelayan yang mana gitu. Yang dibutuhkan oleh nelayan itu bukannya omnibus. Yang dibutuhkan nelayan itu negara menjalankan mandat Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Itu saja gitu. Itu saja yang buat mereka. Mereka nggak butuh omnibus, mereka butuh negara itu menjamin, ya KKP itu kan ibaratnya kapal besarnya nelayan gitu. Mereka butuh KKP ini kemudian bisa berposisi berdiri bersama nelayan gitu ya, kemudian menjamin ruang mereka, memastikan bahwa mereka ini tidak harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kerusakan gitu. Contoh yang di Kodingareng gitu ya. Kemudian juga ada kawan-kawan yang di Jawa Timur dengan tambang pasirnya gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh nelayan. Tapi memang tidak heran juga gitu ya. Bagaimana komentar dari Bapak Edi ini gitu ya menyikapi lahirnya Omnibus. Karena dari beliau menjabat menjadi menteri saja, kita tidak pernah tahu program kerjanya untuk mensejahterakan nelayan itu apa gitu ya. Yang ada dan kami tahu, tapi ini hanya sebatas kulit luarnya saja bahwa di KKP itu akan ada 18 aturan yang akan direvisi. Gitu ya. Yang salah satu yang kemarin heboh adalah soal benih lobster. Gitu ya. Itu salah satu dari 18. Yang kedua adalah soal penggunaan cantrang yang akan diperbolehkan. Nah, sisanya lagi yang 16 ini goib. Gitu. Artinya nggak ada yang tahu tuh. Kami juga nggak tahu sampai sekarang. Gitu. Nah, ini yang kita tunggu. Gitu. Kalau 18 ini berarti 16 ini aturan mana lagi gitu. Artinya kebijakan rezim KKP saat ini semakin mundur dari yang sebelumnya ya, yang cukup baik kemudian justru membawa mundur kembali. Kira-kira gitu ya Mbak ya?
Jauh ya, memang Jauh lebih setiap mundur. setiap kepemimpinan itu punya punya arahnya gitu. Cuman memang kita melihat dari beliau terpilih juga misalkan para ahli yang diangkat untuk mendampingi KKP saja itu bukan main, itu ada belasan orang tuh yang jadi ahli menemani menteri. Artinya kan juga masyarakat pesisir juga mempertanyakan ini jangan-jangan Pak Edi nggak tahu soal isu pesisir dan pulau-pulau kecil. Betul, betul Sampai sekali. kemudian banyak ahli yang mengelilingi beliau gitu ya. Artinya ada rasa tidak percaya diri dan tentu ini yang menjadi pertanyaan besar. Kita tidak melihat adanya kerangka kerja yang komprehensif ngomongin soal kedaulatan dan kesejahteraan. Gitu. Kecuali memang ruangnya adalah investasi. Ya, benar banget. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa impetrasi masalah lain cukup banyak ya, soal akses, identitas bangsa, kemudian juga aspek kesejahteraan nelayan, tetapi justru dijawab oleh pemerintah dengan Omnibus Law. Selain itu juga kebijakan rezim kementerian KKP kita juga semakin jauh atau lebih mundur dari kebijakan sebelumnya. Meskipun kita tahu bahwa setiap di kementerian memiliki catatan kebijakan yang masing-masing. Oke, selanjutnya Mbak, kita tahu bahwa kita ya bersama-sama bukan hanya Omnibus Law yang memiliki cacat dalam penyusunan kebijakan, cacat dalam prosesnya. Dalam catatan kita bersama juga, termasuk juga dalam catatan Kiara gitu yang kita banyak tahu, juga ada kebijakan tentang zonasi ya, atau lebih tepatnya dalam rezim kebijakan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Dan ini kebijakan ruang di tingkat provinsi, termasuk juga beberapanya di tingkat nasional. Dan itu juga dalam catatan Kiara juga memiliki banyak persoalan. Nah, kira-kira Mbak Susan bisa dijelaskan, Mbak, berapa provinsi yang atau dalam pandangan Kiara provinsi-provinsi mana saja yang kebijakan zonasinya? Karena kita tahu bahwa tadi Mbak Susan jelaskan di awal, sudah ada kebijakan ruang yang ternyata dalam prosesnya itu tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat bahari kita, tidak memiliki keberpihakan terhadap lingkungan hidup kita, kemudian keluar kebijakan yang baru ya, dan itu semakin membawa masyarakat pesisir, nelayan atau dalam lingkup masyarakat bahari kita masuk ke dalam jurang kemiskinan dan jurang lingkungan hidup yang semakin baik. Nah, dalam pandangan Mbak Susan, bagaimana proses-proses kebijakan zonasi di Indonesia ini? Ya, kalau rencana zonasi ini kan sebenarnya lahir atas Judicial Review Undang-Undang 27 gitu ya, tahun 2007. Tentu spirit kita melakukan Judicial Review adalah mengembalikan hak konstitusi masyarakat bahari ke si empunyanya. Gitu. Tapi setelah terbit revisi Undang-Undang 1 tahun 2014, kita melihat ini hanya berubah saja gitu dari hak pengelolaan menjadi izin lokasi gitu ya. Dan tentu ada mandat rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 34 provinsi ya, di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, cuman masalahnya adalah dari RZ yang hadir gitu, yang sudah ada hari ini gitu ya, udah lebih dari 20 RZ, kita melihat ada yang salah dalam melihat definisi dari partisipasi publik gitu. Dan aku rasa ini juga terjadi di Omnibus gitu. Partisipasi publik yang dimandatkan oleh undang-undang ini tidak dijalankan secara utuh. Artinya contoh misalkan di Jawa Tengah gitu ya, kawan-kawan ini tiba-tiba diundang untuk hadir di dalam partisipasi publik draft RZ waktu itu 2 atau 3 hari sebelum acara gitu ya, kemudian mereka disuguhi oleh draft yang tidak sedikit lembarnya. Tentu kita juga tahu bahwa di daerah-daerah pesisir tidak semuanya memiliki akses atau keistimewaan sinyal. Mereka juga tidak mempunyai akses ataupun tidak punya kemewahan punya HP Android semua gitu. Dan kawan-kawan ini diundang. Lebih sakitnya lagi adalah ketika mereka berusaha hadir, pemerintah provinsinya mengatakan ya sudah, kalau ada masukan nanti lewat email saja gitu.
ini terus terang kita mempertanyakan sebenarnya negara ini paham nggak sih sebenarnya apa yang dimaksud dengan partisipasi publik. Kami meyakini yang terjadi hari ini RZ yang lahir itu rata-rata bisa dipastikan itu cacat gitu ya, artinya memang dia tidak melalui proses yang seharusnya. Di sisi lain juga kita melihat tentu kawan-kawan ingat bagaimana di Kepulauan Riau itu juga ada kasus korupsi kan melalui izin reklamasi pasir. Kita mencurigai bahwa terbitnya rencana zonasi ini dekat sekali dengan korupsi, termasuk juga ijon-ijon politik yang keluar, yaitu karguling politik ya, yang terjadi ketika ada pemilihan kepala daerah. Itu yang kita garis bawahi, makanya kita pernah menyurati KPK untuk melihat bagaimana proses RZTP 3K itu lahir gitu, karena belajar dari yang KEPRI, termasuk juga yang di Jakarta, aku rasa juga sama tuh indikasinya juga korupsi gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar. Di sisi lain juga yang lahir dari rencana zonasi ini, kita melihat ada yang salah dari pemerintah provinsi dalam memahami konsep ruang gitu. Masyarakat di pesisir ini kan sebenarnya bagaimana mereka bisa, contoh di Lampung deh Ketua, itu kan dia ada zona tambang gitu ya di tengah-tengah, yang kemudian di luarnya itu ada zona konservasi gitu, tuh bisa dilihat di petanya nanti di RZTP 3K yang sudah lahir. Ini adalah pemikiran yang pusing dari pemerintah provinsi mungkin, tengah-tengahnya tambang kemudian dilindungi konservasi. Bagaimana spirit konservasi dengan tambang aja itu udah nggak sejalan. Satunya eksploitatif, yang satunya mau ngebenerin gitu. Ya. Bagaimana gitu ya? Jangan-jangan memang tidak paham soal itu. Di sisi lain juga yang kita amati betul, bisa kawan-kawan cek, itu sebenarnya petanya memang terbuka. Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk membaca peta ini secara utuh, karena ada beberapa peta yang dia sangat-sangat bingung untuk dibaca lah. Yang kita lihat misalkan yang paling banyak itu mendominasi itu kawasan strategis nasional, pembangunan pelabuhan, pembangunan area-area militer gitu ya, ini besar sekali ruangnya gitu, ketimbang misalkan zona tangkap gitu ya, zona tinggal nelayan gitu. Ini juga masih perdebatan nih. Di beberapa provinsi kan kita selalu debat, ini mana zona mangrove-nya gitu ya, zona konservasi. Mana zona tinggalnya nelayan. Beberapa provinsi itu selalu berdebat, loh ini kan 0-12 yang diatur. Ini aja masih berbeda nih. Jakarta ngomong ini, di Kalimantan Timur itu bisa beda lagi gitu. Ini ada yang salah gitu. Di sisi lain juga kita melihat adanya minimnya KKP untuk melakukan tekanan gitu ya terhadap pemerintah provinsi yang terindikasi memberikan ruang terlalu banyak terhadap industri yang ekstraktif dan eksploitatif gitu. Jadi karena juga KKP diminta rekomendasi, kami melihat beberapa RZ ini lolos-lolos saja gitu dan tidak dianalisa dengan tajam dengan KKP, dan kita jadi mempertanyakan juga sebenarnya KKP ini berdiri untuk siapa? Aku rasa itu beberapa hal, dan memang ada beberapa provinsi yang hari ini belum mensahkan seperti Jakarta, Bali, Belitung, Banten, Kalimantan Timur, dan rata-rata daerah yang belum disahkan itu adalah daerah-daerah yang tekanan dari masyarakatnya cukup keras gitu ya. Bali misalkan. Kalimantan Timur kita tahu itu ibu kota baru juga gitu ya, calon ibu kota baru, kemudian juga Jakarta, Bangka Belitung dengan konsesi tambangnya, tambang pasir, kemudian juga Banten, tambang pasir gitu. Jadi yang lebih mengerikan nanti di omnibus, kalau ini tidak diselesaikan, maka dia akan diomnibuskan. Kewenangannya ditarik di pusat ini nanti. Tarik ke pusat, oke. Mbak, kalau kita lihat dari sisi karakteristik kebijakan ya, ada
RJ23K. Kita tahu karakteristik kebijakannya, cerita dari Mbak Susan dan catatan-catatan teman-teman Kiara, bahwa kebijakan ini prakteknya ya, dalam kebijakannya banyak mengakomodir kepentingan-kepentingan kelompok bisnis, banyak kelompok investasi, tadi juga sudah kita lihat bersama. Kemudian juga ada Omnibus Law ya, yang juga karakteristiknya dalam beberapa bacaan, dan bahkan tadi Menteri sendiri mengatakan bahwa ini juga bertujuan salah satunya untuk membuat laju investasi di sektor kelautan kita menjadi lebih pesat lagi. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan negara kepada masyarakat bahari dengan dua kebijakan ini, Mbak? Kita tidak melihat adanya ada upaya negara untuk hadir sih. Ya hadir kalau pemilu pas pemilihan sih gitu, maksudnya hadir di pesisir gitu ya, meminta dukungan, itu biasanya hadir tuh. Tapi dalam konteks perumusan kebijakan memastikan kesejahteraan dan kedaulatan, aku rasa negara ini seperti lupa ingatan gitu. Dan kita tidak melihat kerangka mendorong kedaulatan yang komprehensif yang dilakukan oleh negara. Karena lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya bahasanya adalah melegalkan perampasan ruang yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau kemarin kemudian terjadi perampasan ruang gitu ya, dalam skema yang banyak rupanya gitu ya perampasan ruangnya, tapi sekarang ini kayak seperti dirangkul oleh Cipta Kerja gitu. Ini ada payung hukumnya nih, jadi kalau ini ada kebijakan ini kok gitu. Ini sebenarnya positioning negara yang dia secara perlahan-lahan ingin menghilangkan nelayan tradisional gitu. Kenapa kita katakan seperti itu? Di Omnibus saja definisi nelayan itu diberi atau didefinisikan secara abu-abu. Tidak ada lagi kekhususan yang diberlakukan gitu. Karena kalau kita merujuk Undang-Undang 7 tahun 2016 kan sebenarnya ada definisi spesifik tuh dia, nelayan tradisional, nelayan kecil dia di bawah 10 gross ton. Nah di Omnibus ini kan sebenarnya tidak ada. Nelayan yang mereka menangkap ikan artinya juga nelayan tradisional, ya bisa nelayan yang pakai kapal-kapal besar itu disebut nelayan. Padahal kan dalam konteks hak dan kewajiban itu beda gitu. Ini yang kemudian dilebur. Artinya memang negara ini mau dorong industrialisasi perikanan dengan menghilangkan identitas nelayan tradisional dan nelayan kecil. Itu saja sih. Kalau arah kebijakannya ya memang sudahlah memang ya liberalisasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil lewat Omnibus. Oke. Tadi juga kalau saya mau pesan yang kita kalau bisa diperjelas tadi Mbak Susan, nelayan nggak butuh Omnibus Law. Yang dibutuhkan nelayan hari ini adalah selain kita di tengah mengalami situasi di tengah pandemi, kemudian juga nelayan butuh perlindungan. Kira-kira kalau bisa kita turunkan bentuk-bentuk perlindungan apa yang seharusnya dilakukan oleh negara hari ini, Mbak? Yang paling penting sebenarnya tentu kita tahu banyak konflik ruang yang hari ini terjadi gitu ya. Contoh misalkan tadi sering sekali saya sebut kawan-kawan di Kodingareng itu kan dia mayoritas adalah nelayan-nelayan tradisional. Bisa nggak misalkan KKP berposisi dan meminta Polairut tidak melakukan tindakan represif? Itu saja sebenarnya. Upaya perlindungan seperti itu kan yang dibutuhkan. Positioning Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kapal besarnya nelayan itu harus hadir gitu. Saya tidak pernah melihat ada satupun statement yang keluar dari menteri, baik itu periode sebelumnya maupun yang sekarang, itu yang berani berposisi mengusir para pelaku kejahatan lingkungan yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu belum pernah ada tuh.
Padahal kan sebenarnya kalau ngomongin konteks pelindungan dan pemberdayaan di Undang-Undang 7 tahun 2016, kan negara menjamin kepastian usaha para pelaku di rantai perikanan gitu. Itu saja sebenarnya yang dibutuhkan. Pertama positioning itu, yang kedua bagaimana negara menjamin itu gitu ya. Di sisi lain juga bagaimana kemudian apa ya, KKP ini benar-benar melakukan atau menjalankan mandatnya dengan memberdayakan kawan-kawan yang ada. Contoh sederhana saja, kemarin kan kita melewati konflik cukup panjang terkait dengan ekspor benih lobster gitu. Kita melihat posisinya negara ketimbang mendorong kemandirian bangsa, malah keran ekspornya yang dibuka gitu, malah keran upaya eksploitatifnya yang dibuka dengan ya udahlah nggak apa ekspor aja gitu. Ini kan sebenarnya kita mempertanyakan ini negara paham nggak sih tentang Undang-Undang 7 gitu. Padahal itu yang dilahirkan oleh mereka. Ya itu yang menjadi berat. Jadi pemberdayaan dari nelayan ini nggak jalan gitu, dan kebijakan yang lahir ini memang dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Di sisi lain juga kalau dalam konteks fasilitas, aku nggak nyebut program ya, karena ini kita jangan terjebak dari situ, karena mau dorong juga nih negara punya kewajiban. Kita ngomongin fasilitas negara deh. Coba disebutin fasilitas negara mana tuh yang di bawah KKP ya, itu yang benar-benar jalan gitu. Contoh yang Keramba Jaring Apung, itu juga penuh dengan korupsi tuh, bahkan mangkrak proyeknya. Kemudian juga soal Pugar, ada beberapa kawan-kawan yang kemudian juga mangkrak. Jadi fasilitas negara ini yang harus dipastikan benar-benar dibutuhkan oleh nelayan gitu. Jadi bukan berasal dari inisiatif melihat teknologi di luar negeri seperti ini jalan, kemudian mau diturunkan di Indonesia. Jangan seperti itu juga gitu. Jadi memang benar-benar harus dari nelayan kemudian ditarik ke KKP gitu. Ini yang arah kebijakan ini yang dibutuhkan. Di sisi lain juga memang mungkin ke depan yang harus dilakukan oleh negara gitu ya, khususnya KKP, ya harus mereformasi struktur yang ada di KKP mau tidak mau, daripada ahli yang ditempatkan ini apa namanya ya arah kebijakannya juga tidak jelas, mendingan kenapa nggak nelayannya saja yang dijadikan ahli di situ, karena mereka yang paling tahu laut dan kondisi lautnya gitu. Mungkin itu yang harus direformasi di dalam internal KKP gitu. Dan sekali lagi memang berhenti membuka menu investasi kepada investor, itu pesan paling kuat sih, karena sinyal itu sudah banyak dilontarkan lewat lobster, lewat statement Pak Edi yang kemudian membiarkan pulau di Sulawesi Tenggara yang seolah-olah kosong, ya udah nggak apa-apa dikelola aja oleh investor. Pulau kecil itu kalau Pak Edi tahu soal kebenelayanan, dia tidak akan pernah berstatement seperti itu. Nah, bagi nelayan itu bukan pulau kosong, itu pulau, itu punya arti itu. Itu kalau nggak dia tanami tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang berfungsi untuk mensejahterakan nelayan, kalau nggak itu jadi ruang sandarnya nelayan ketika ombak tinggi. Kalau Pak Edi masih mengatakan itu, berarti nggak kenal nelayan, ini nggak pernah melaut ya. Jadi berat. Harusnya itu. Harusnya memang ganti menteri sih, jadi orang ada jadi nelayan aja yang jadi menterinya, atau Pak Agus jadi menteri boleh. Ya memang agak sulit di tengah situasi, kita tahu sektor kebaring pesisir nelayan segala macam memiliki persoalan yang kompleks ya, tidak sederhana, tetapi memang yang dibutuhkan tadi adalah tindakan konkret seharusnya dilakukan oleh kementerian, pemerintah negara, kementerian secara khususnya untuk yang dibutuhkan dalam utama adalah perlindungan terhadap nelayan. Beberapa konflik tadi sudah dijelaskan di Makassar, kemudian juga di beberapa tempat lainnya di Jakarta ada masyarakat Pulau Pari yang sampai saat ini juga hari-harinya terus dalam ancaman ya, perampasan lahan. Kemudian juga kita tahu bahwa di Kepulauan Seribu juga pulau-pulau kecilnya
juga mengalami tekanan dari industri pariwisata dan industri lain sebagainya, baik itu tekanan dalam penyempitan ruang masyarakat, juga tekanan dari pencemaran dan lingkungan. Mbak Susan dan sahabat sekalian, sayang sekali kita berada di ujung waktu sekarang. Mungkin terakhir Mbak Susan, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan khususnya kepada masyarakat bahari kita, rekan-rekan nelayan, dan seluruh publik yang saat ini sedang bersama-sama menyaksikan diskusi terkait UU Cilaka dan bagaimana masyarakat, bagaimana nasib nelayan tradisional kita. Iya, ini bukan pesan terakhir ya, kita nanti ketemu lagi nih. Ya. Agak serem soalnya. Yang pasti gini, kalau ngomongin omnibus dan perampasan ruang, sebenarnya lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini mengkonfirmasi bagaimana bobroknya sistem politik kita, gitu ya, bagaimana bobroknya Dewan Perwakilan Rakyat, bobroknya ya para pemangku kebijakan, gitu ya. Tentu yang harus digarisbawahi bahwa penolakan terhadap omnibus atau Cipta Kerja ini bukan hanya milik buruh, bukan hanya milik mahasiswa, tapi juga milik masyarakat Indonesia. Yang lahir dari Cipta Kerja bukan hanya permasalahan UMK, tapi juga di pesisir dan pulau-pulau kecil, itu akan melegalkan perampasan ruang melalui kawasan strategis nasional, melalui kawasan ekonomi khusus, izin-izin tambang di pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilegalkan, keluar juga Undang-Undang Minerba kemarin, kemudian juga perluasan atau ekspansi udang Paname, gitu ya. Ini yang harus diantisipasi, dan tentu yang terpenting adalah memperkuat simpul perlawanan masyarakat bahari. Kalau belajar dari filosofinya kawan-kawan di pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk mendorong satu perahu itu kan tidak bisa sendirian. Untuk mendorong Indonesia ini menjadi sejahtera dan berdaulat, ini tidak bisa didorong oleh satu orang. Artinya butuh orang banyak untuk memastikan tidak ada lagi perampasan ruang terjadi di Indonesia. Dan pesan terhadap negara ini ya memang harus dibatalkan omnibusnya. Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dibatalkan. Tidak ada narasi GR ke konstitusi gitu, karena kita tidak mengakui bahwa ini undang-undang yang sah. Agrasasi itu memperkuat simpul, berlawan, ya harus berlawan. Kalau nggak itu kita mati. Ya, dan tentunya ini menjadi pekerjaan kita bersama, PR besar. Ya, PR kita bersama, baik itu masyarakat sipil, gerakan buruh, gerakan lain dan sebagainya, bagaimana kita menegakkan masa depan dan keadilan kita. Terima kasih sekali lagi Mbak Susan dan sahabat sekalian yang sudah 1 jam bersama kita. Semoga Mbak Susan dan teman-teman Kiara tetap dalam sehat dan keadaan semangat. Terus kita lakukan bersama-sama, perluas konsolidasi, pulihkan demokrasi untuk keadaan ekologis. Sebelum ditutup akan ada video closing terkait seruan untuk tolak omnibus. Sekali lagi terima kasih, salam adil dan lestari. Tolak Omnibus Law. DPR dan pemerintahan hari ini semakin menjegelkan dalam legislasi di negeri ini. Pengesahan UU Ciptaker tidak mempedulikan rakyat. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Rakyat seharusnya diikut sertakan dalam proses legislasi kali ini. Tidak ikutnya mereka di Senayan mengharuskan rakyat harus turun ke jalan. Lawan UU Ciptaker, tolak Omnibus Law. Salam adil dan lestari. Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini semakin memperjelas bahwa kini keberpihakan pemerintah Indonesia tidak lagi kepada rakyatnya, melainkan kepada investasi. Selain itu, dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini akan semakin mempersulit keadaan masyarakat. Karena dengan adanya RUU ini akan semakin memperbesar peluang korporat-korporat jahat untuk merebut wilayah kelola rakyat yang sudah ada. Maka dari itu, mari kita sama-sama berjuang menjegal RUU ini sampai batal. Tolak Omnibus Law.
Saya Lisa dari Riau Women Working Group dengan tegas menolak Omnibus Law karena tidak berpihak kepada rakyat, khususnya pekerja perempuan, karena telah merenggut hak perempuan. Omnibus Law mencekik buruh, merusak lingkungan, dan hanya menguntungkan korporasi. Riau menolak Omnibus Law. Salam adil dan... Saya Doni Latuparisa, Kepala Departemen Program Organisasi dan Perencanaan Monitoring Evaluasi Walhi Sumatera Utara menolak Undang-Undang Omnibus Law. Undang-undang ini merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis. Pengesahan undang-undang ini juga merupakan persekongkolan jahat negara dengan korporasi dan juga keberpihakan negara terhadap ekonomi kapitalistik. Kita dari Walhi Sumatera Utara benar-benar menolak Omnibus Law.